warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Sabrina Almanovianti. Saya Rini Oktaviana. Saya Roga Sekar Sepianti. Baik, kami akan mempresentasikan tentang materi proses identifikasi dan penilaian bakat potensial karyawan. Baik, yang pertama yaitu definisi potensi. Potensi merupakan kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan tersebut dikembangkan. Nah, sebagian besar organisasi membagi definisi potensi berdasarkan definisi posisi strategis dan definisi peran. Definisi potensi berdasarkan posisi strategis yaitu menekankan kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam posisi kunci tertentu atau disebut juga posisi strategis. Nah, misalnya satu posisi kunci atau posisi strategis adalah manajer umum sebuah unit bisnis. Nah, individu tersebut ditinjau potensi mereka untuk secara efektif menangani posisi manajemen umum. Nah, posisi ini dipandang sebagai inti kesuksesan organisasi di masa depan. Kemudian ada definisi potensi berdasarkan peran, yaitu potensi untuk pindah ke peran manajemen puncak atau senior. Definisi ini mengidentifikasi orang-orang yang bisa efektif dalam peran manajemen senior terlepas dari peran atau tingkat individu yang saat ini. Kemudian yang kedua yaitu ada kategori bakat potensial. Kategori bakat potensial ini yang digunakan dalam organisasi seperti pemimpin global. Pemimpin global yaitu seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menguasai isu-isu bisnis internasional, menetapkan arah dan secara efektif memimpin orang-orang dari budaya dan negara yang berbeda, serta menyelaraskan sumber daya global. Nah, kemudian ada manajemen menengah. Manajemen menengah ini adalah level manajemen yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak dan juga bertanggung jawab untuk memimpin manajer tingkat bawah. Nah, peran dari manajemen menengah ini yaitu melaksanakan rencana organisasi sesuai dengan kebijakan perusahaan dan juga tujuan manajemen puncak. Nah, selanjutnya ada manajemen fungsional. Manajemen fungsional ini yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses identifikasi karyawan berpotensi besar. Di sini suatu organisasi seringkali kita jumpai memiliki proses standar yang digunakan untuk mengidentifikasi talent berpotensi mereka. Proses ini bisa berupa formal, informal, maupun semi-formal. Dan juga di dalamnya terdapat proses terstruktur dengan langkah-langkah tertentu dan tenggang waktu yang telah ditentukan dengan cermat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manajer senior menyadari talent luar biasa yang ada di dalam organisasi dan berupaya untuk tidak mengabaikan siapapun yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan juga dapat digunakan untuk memantau apakah manajer dapat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi bakat-bakat yang ada di dalam divisi mereka. Selanjutnya, organisasi yang lebih besar biasanya cenderung dapat meresmikan proses mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak sekali unit-unit yang butuh untuk dipastikan apakah mereka telah memiliki tujuan yang tepat atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu organisasi itu. Sedangkan organisasi kecil cenderung melakukannya dengan semi-formal maupun informal. Kenapa? Karena jumlah individu yang ada di dalam organisasi itu cenderung sedikit, sehingga tidak dibutuhkan upaya yang begitu kompleks untuk menanganinya. Lanjut untuk langkah identifikasi potensi yang tinggi. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah kesepakatan tentang kategori dan definisi potensi. Jadi di sini setiap manajer senior berupaya untuk menyetujui terlebih dahulu nih kategori-kategorinya apa saja dan potensinya seperti apa yang dibutuhkan. Setelah mereka sepakat, maka mereka dapat menentukan tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi talent yang sesuai. Nah, manajemen senior juga memutuskan seberapa jauh sih keputusan bakat yang akan diterapkan dalam organisasi tersebut.
Lalu yang kedua adalah tahap permohonan atau permintaan. Pada tahap ini, semua manajer atau manajer di tingkat tertentu diminta untuk mengirimkan atau mengidentifikasi kandidat mereka. Nominasi-nominasi tersebut nantinya diserahkan kepada unit bisnis atau staf SDM yang ada. Lalu nominasi tersebut nantinya dapat diolah untuk dipindai mana yang cocok dan memiliki potensi yang sesuai. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap nominasi atau pencalonan. Nah, pada tahap ini setiap individu diidentifikasi dan dinominasikan oleh seorang manajer yang memahami kinerja mereka, kemampuan mereka, dan juga aspirasi mereka selama berada di organisasi tersebut. Lalu, nominasi seringkali mencakup evaluasi kinerja mereka saat ini maupun sebelumnya. Nah, di beberapa organisasi, proses ini disebut sebagai proses kalibrasi, di mana setiap manajer meninjau nominasi yang ada untuk ditanyai kepada rekan kerja mereka, tim HR, lalu juga ke kelompok manajer-manajer tertentu untuk dimintai umpan balik tentang nominasi yang mereka calonkan, apakah sudah sesuai atau belum. Terkadang dari peninjauan ini terdapat nominasi-nominasi yang ditolak karena beberapa alasan tertentu. Baiklah, selanjutnya kita ke tahap 4, yaitu tahap penilaian. Di sini individu internal maupun eksternal bisa dilakukan penilaian, ditunjang dengan data-data yang dikumpulkan, berupa data kompetensi kepemimpinan mereka, data wawancara mereka, data tes mereka, dan lain-lain. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu review dan penerimaan. Pada tahap ini, kandidat dan portofolionya ditinjau dan didiskusikan oleh manajemen senior untuk dieliminasi. Baik, kita menuju ke tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, berupa pengembangan. Pada tahap ini, individu berpotensi yang telah diterima nantinya akan diberi kesempatan dan juga pengalaman pengembangan yang dipercepat dengan memberikan fasilitas berupa pelatihan oleh mentor-mentor yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Teknik dan alat penilaian. Sebagai bagian dari identifikasi individu yang berpotensi tinggi, organisasi saat ini menggunakan berbagai teknik dan alat penilaian. Ada beberapa alat yang digunakan oleh perusahaan, antara lain seperti wawancara, tes psikolog, dan tes kemampuan. Wawancara sendiri digunakan sebagai perangkat screening untuk memahami preferensi karir individu tersebut. Tes psikolog menggunakan tes kepribadian untuk identifikasi dan seleksi individu yang berpotensi tinggi. Serta tes kemampuan, alat ini dapat berguna pada tingkat tertentu dan untuk tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Jadi meskipun pendekatan ini dapat memberikan evaluasi yang eksternal yang bermanfaat atas potensi individu tersebut, perusahaan seringkali menggabungkan hasil dengan evaluasi dan ulasan internal. Alasannya adalah validitas budaya untuk memastikan bahwa perilaku dan pencapaian seseorang di masa lalu dalam sebuah organisasi itu sepenuhnya bisa dipertimbangkan dan dievaluasi apakah individu tersebut memiliki potensi di masa depan. Penilaian versus prediksi. Jadi dalam proses identifikasi ada beberapa langkah-langkah kunci agar semuanya berjalan secara efektif. Yang pertama ada identifikasi variabel prediktor. Pertama itu menentukan konsep karyawan yang berpotensi besar dalam organisasi, lalu diidentifikasi yang tepat berdasarkan strategi bisnis yang ada pada saat ini. Yang kedua adalah mengkaji variabel prediktor. Jadi alat penilaian dan pendekatan harus dipilih secara tepat untuk memastikan apakah prediktor yang teridentifikasi itu diukur secara akurat dan data yang valid. Lalu yang ketiga, memprediksi perilaku di masa depan. Data penilaian harus dievaluasi, lalu ditimbang dan digabungkan menjadi prediksi secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.